Selamat malam, sahabat Night Call GPIB, dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Sylvia Panauhewayong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan. Sebelum kita masuk dalam peristirahatan dan pembaringan kita di malam hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan yang maha baik. Cinta kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan kami boleh rasakan di sepanjang hari ini dengan segala hal yang dapat boleh kami lalui dan kerjakan dalam tuntunan Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh ini, kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan, penuntun dan pedoman dalam kami melangkahkan kaki kami di tengah tanggung jawab kehidupan yang Tuhan berikan dalam dunia ini. Biarlah kiranya Roh Allah menuntun dan menguasai kami semua, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan iman kami yang memperlengkapi kami untuk menyambut dan meresponi panggilan Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi kami setiap waktu. Kami sambut kebenaran firman dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bacaan malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena kamu, aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael dan Azaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membacanya tapi juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB yang terkasih, setiap kita pasti memiliki impian yang ingin digapai. Dan untuk dapat mewujudkan impian tersebut, maka tentu saja kita perlu terus belajar memperoleh pengetahuan dalam kaitan tentang impian itu, tetapi juga mesti memiliki keteguhan, tekad yang kuat, yang tidak mudah berubah, sekalipun di tengah berbagai situasi yang seringkali berubah. Malam hari ini, kita dibawa untuk merenungkan firman Tuhan dari perjalanan kehidupannya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemuda-pemuda Israel yang ketika pemerintahan Babel berkuasa atas Israel, kemudian mereka diangkut ke kerajaan Babel. Mereka mendapatkan perlakuan khusus, salah satunya dalam hal makanan dan minuman yang disajikan bagi mereka. Menariknya bahwa Daniel kemudian tidak terlena dan tergiur dengan santapan makanan dan minuman yang diberikan. Malahan ia justru meminta izin agar ia tidak menajiskan tubuhnya dengan santapan yang disediakan. Mendengarkan keputusan itu, tentu saja pengawas yang ditunjuk untuk melayani mereka dalam memberikan santapan yang telah ditetapkan oleh raja ada dalam ketakutan. Ia takut dan cemas jikalau perawakan mereka pada akhirnya didapati oleh raja tidak sehat oleh karena keputusan Daniel bersama teman-temannya.
Tetapi menghadapi situasi yang tidak mudah itu bagi Daniel, karena itu menjadi situasi yang menekan, bisa saya menekan, menantang bagi dirinya, ternyata tidak membuat Daniel berubah dalam keteguhan tekadnya. Ia tetap bertekad untuk menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan, termasuk dalam hal makanan dan minuman yang akan masuk pada tubuhnya. Walaupun dalam tekad yang kuat, Daniel tidak memperlihatkan sikap yang memaksakan kehendak. Ia justru memahami situasi dan keadaan yang dialami dan dirasakan oleh pengawas yang ditunjuk oleh kepala pegawai istana. Makanya kemudian Daniel berani untuk membangun komunikasi yang baik dengan memberikan ruang kepada pengawas untuk menguji keberadaan mereka melalui santapan makanan sayur dan air untuk minum mereka. Selama kurang lebih 10 hari, pengawas dapat mengawasi dan menguji keberadaan kondisi fisik mereka dengan santapan yang mereka minta. Lalu ternyata keputusan itu disetujui, maka di hari ke-10 atau 10 hari kemudian didapati bahwa ternyata perawakan Daniel bersama dengan teman-temannya jauh lebih baik dan lebih gemuk dibandingkan pemuda-pemuda lain yang mendapatkan santapan dari raja. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dari bagian bacaan ini kita dibawa untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, keteguhan tekad sebagai bagian dari prinsip iman Daniel yang benar-benar dijaga dengan baik oleh dirinya. Ada tawaran yang menggiurkan, makanan yang diputuskan oleh raja diberikan kepada mereka. Tetapi mereka, dalam hal ini juga Daniel, justru memilih untuk tidak menajiskan tubuh mereka, hidup mereka dengan santapan yang diputuskan atau ditetapkan oleh raja bagi mereka. Mereka lebih memilih untuk menikmati sayur dan air sebagai minuman dalam kurun waktu 10 hari. Ya, keteguhan iman, tekad yang kuat ternyata tidak berubah oleh karena situasi yang mencekam sekalipun. Yang kedua, kita menemukan bersama bahwa bagaimana kemudian Daniel memahami situasi pengawas pada saat itu, sehingga ia juga bersedia untuk membangun komunikasi yang baik, dan pada akhirnya dalam komunikasi yang baik, penjelasan yang baik, berangkat dari kebenaran, membuat pada akhirnya pengawas mengizinkan Daniel bersama dengan teman-temannya berada dalam ujian kurang lebih 10 hari. Yang ketiga, kita dibawa untuk melihat bersama bagaimana Daniel pun juga bersedia untuk menjaminkan dengan hidupnya, dengan bersedia untuk menerima konsekuensi jikalau dalam keputusan dan tekadnya ternyata didapati bahwa perawakan mereka tidak baik dan tidak sehat oleh karena keputusan yang ada. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan pada saat ini membawa kita untuk belajar dari Daniel. Ia teguh pada prinsip imannya untuk tetap menjaga kekudusan hidupnya sekalipun ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tekanan yang bisa saja datang. Ia pun juga bukanlah menjadi seorang yang otoriter dan memaksakan kehendaknya dengan cara yang keras, tetapi dengan penuh ketekunan dan kesabaran, ia mampu memberikan penjelasan dan memberikan jaminan dengan hidupnya sebagai bukti nyata. Nah, maka kemudian pada akhirnya kita juga dibawa untuk belajar bagaimana kita memaknai hidup beriman kepada Tuhan terwujudkan dalam kekonsistenan, kesediaan untuk menjaga kekudusan hidup ini bagi Tuhan. Sekalipun tentu saja untuk menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan, maka ada harga yang kemudian harus dibayar, yaitu kesediaan untuk menanggalkan keegoan dan kesenangan duniawi. Karena itu, di malam hari ini firman Tuhan ini membawa kita untuk merenungkan bersama bagaimanakah kita semua menjalani
panggilan pengutusan kita di sepanjang hari ini? Sudahkah kita bersedia membangun atau melakukan komunikasi yang baik dengan sesama di tengah-tengah mewujud nyatakan prinsip iman, keteguhan iman, kekonsistenan iman kita dalam segala tanggung jawab kita? Malam ini kita kembali diingatkan untuk belajar terus dalam hidup pengenalan akan Tuhan. Sehingga ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin kuat memiliki fondasi dalam iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita kuat fondasi, maka tentu saja kita dapat dimampukan untuk memaknai hidup beriman ternyata berarti bersedia untuk berpendirian teguh dalam upaya menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan yang dilakukan bukan dengan keterpaksaan tapi dengan sukacita. Hal-hal yang baik yang kemudian kita ingin gapai hendaknya diperjuangkan juga dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih ketika kita bersedia untuk membuktikan keteguhan iman kita kepada Tuhan lewat hidup yang diberikan. Pada akhirnya ketika kita terus bersedia berproses di dalam hidup mengenal Tuhan, membangun komunikasi yang penuh dengan cinta kasih dengan sesama, maka pada akhirnya kehadiran kita dan sikap hidup kita, bahkan kekudusan hidup yang kita upayakan untuk kita kerjakan bagi nama Tuhan, pada akhirnya menjadi berkat bagi sesama dan yang utama membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mengakhiri hari ini dan masuk dalam peristirahatan kita dengan kesediaan untuk terus berproses menjadi pribadi-pribadi yang teguh, kuat, dan memiliki tekad yang tidak mudah berubah sekalipun di tengah situasi dan keadaan yang berubah. Baik atau tidak baik waktunya, kita didapati tetap setia pada Tuhan, dan kesetiaan itu diwujudkan dalam kekonsistenan kita untuk terus hadir melakukan segala yang Tuhan perkenankan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, menjadi berkat, dan kemudian bersedia untuk terus belajar membangun komunikasi yang baik agar sesama pun juga dapat mengalami dan merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah boleh kami renungkan bersama. Kami percayakan diri dan hidup kami ini dalam kuasa dan kendali tangan Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk tetap terus teguh dalam prinsip iman kami mengikut Engkau, yang kemudian kami dapat mampu buktikan di dalam kehidupan yang kami jaga, pelihara, dan persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tentu saja pergumulan tantangan pasti akan mewarnai perjalanan hidup beriman kepadamu. Tapi kiranya kami dimampukan untuk tidak mencemarkan hidup yang telah Tuhan selamatkan dengan berbagai perbuatan dosa. Biarlah kami dapat mampu hadir menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk tampil beda dan tidak perlu turut untuk sama dengan apa yang diberikan dan nyatakan oleh dunia. Bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi dalam rangka untuk memberikan hidup bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan, kami mohon menolong kami masuk dalam peristirahatan yang ada dalam jaminan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan terus menjaga kami, Tuhan memelihara kami. Bahkan kiranya sepanjang hari ini segala yang kami lakukan kiranya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di atas semuanya ini sungguh kami mohon ampun Tuhan, jikalau dalam pelaksanaan panggilan pengutusan kami di sepanjang hari ini kami mendukakan hati Tuhan dengan berbagai tindakan yang menentang Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami dan biarlah hari esok ketika Tuhan berkenan kami sambut hari anugerah-Mu, kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi dalam Tuhan dan bersedia untuk terus menata hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan hidup kami ini kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beristirahat sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan
ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pastori adalah sebesar Rp569.611.000. Namun dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp58.893.692. Oleh karena itu, melalui media morning dan night call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan pastori dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari panitia pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.